struktur foliasi. Oh ya. Nah, kebanyakan, apa ya, cuman yang 4 ini gitulah. Tapi nanti kalau di opsi nggak ada yang lain selain yang 4 ini, kalau dia tanya, struktur mana yang foliasi gitu, ternyata nggak ada yang 4 ini, tapi ada milonit. Ya udah jawab aja milonit gitu, karena ada referensi lain yang menganggap milonit itu sebagai, batuan foliasi gitu. Aku lanjut ya. Nah, ini ada ini, yang aku bilang tadi ini itu, eee, ini slaty, halus ya. Ini, yang pertama, terus setelah itu dia berubah jadi pilit. Nah, pilit itu lebih kasar dari itu, ini. Terus kalau dia terkena tekanan lagi, confining pressure atau, eee, apa sih, differential stress lagi, dia akan menjadi ini, sekis. Nah, terus dari sekis dia akan berubah jadi gneiss. Nah, dari semua gambar ini teman-teman bisa lihat semuanya itu ada kayak bentuk bending gitu, kayak terbentuk ada ya yang berorientasi lah mineralnya gitu, lurus dari sekis juga, dari gneiss-nya juga gitu. Nah, beberapa buku yang buat milonit itu sebagai foliasi, karena gambarnya juga hampir gitu. Nah, ini dia milonit yang paling bawah ini. Nah, milonit ini hampir sama ya sama yang lain, tapi beda gitu. Karena tadi, yang aku bilang tadi dari slaty ke pilit, sekis, sama gneiss, nanti di, milonit ini akan ada perbedaan lagi gitu. Kita lanjut ya. Nah, ini struktur non foliasi, sama hafalan juga. Nah, yang granules, hornfels, milonit, sama brachykataclastic. Nah, yang aku fokuskan di sini yang milonit tadi ya. Nah, dia itu milonit akibat metamorfisme kataklastik. Kataklastik itu juga ini ya, tergantung, tekanan juga, tapi, dia nggak ter ter apa ya, terdefinisi sebagai foliasi gitu, kayak yang tadi. Nah, terus kalau yang granules, itu sama hornfels, hafalan sih. Oke, granules itu penyusunan yang terdiri dari mineral-mineral yang memiliki bentuk butir relatif sama, jadi penyusunnya itu, seragam gitu. Nah, kalau hornfels, ada tekstur menanduk. Menanduk itu kayak, apa ya, runcing gitu. Kalau kita belajar tentang batuan sedimen kayak konglomerat sama breksi, ini kayak breksi gitu, meruncing gitu. Nah, terus yang ada breksi kataklastik, sama, kayak milonitik juga, kan kataklastik ini ya, tekanan. Nah, ini fragmen-fragmen yang terbentuk dari mineral yang sama dengan semen dan matriksnya sama, menunjukkan orientasi searah gitu. Aku ngomong kecepatan ya? Iya, maaf maaf. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyain langsung deh. Mbak langsung di ini, ditanya, nggak usah ditunggu-tunggu itu dulu. Ini. Oh, aman. Oke, kita lanjut ya, ke tekstur umum. Nah, di teman-teman kemungkinan besar ini ya, nengok di buku-buku tuh teksturnya itu banyak banget gitu. Itu kebanyakan itu tekstur khusus gitu, kayak relix tekstur, decoused tekstur, terus ada tekstur, kristalloblastik atau apa gitu. Tapi yang paling umum itu yang 3 ini gitu. Yang lepidoblastik, yang pipih dan sejajar, ini contohnya, yang tadi mica, ada muscovite, biotit gitu. Nah, kalau nematoblastik itu penyusunnya itu prismatik, yang sejajar gitu. Terus yang granoblastik, penyusunnya itu berupa butir. Nah, kalau granoblastik ini dibagi lagi menjadi 2, yang homeoblastik dan heteroblastik. Nah, kalau yang homeoblastik, eee apa ya, butir-butirnya sama gitu, kayak kalau di batuan sedimen itu kita sebut itu, apa ya, di batuan sedimen yang satu butir, sortasi baik gitu. Kalau yang heteroblastik ini kayak sortasi buruknya gitu, kalau kita bandingkan sama yang sedimen gitu. Oke, nanti akan ada tekstur yang lain, yang tekstur khusus, tapi, itu kayak pengembangan dari yang 3 ini gitu. Nah, yang lain itu kayak, yang aku sebut tadi kristalloblastik, terus oikioblastik, apalah itu, pokoknya banyak deh. Itu nanti hafalan. Biasanya di buku-buku tuh digabung semua gitu. Jadi di ini ada lepidoblastik, di sini ada relix tekstur, terus nematoblastik, terus ada tekstur yang lain gitu. Dan yang lain itu sebenarnya pengembangan dari ini gitu, dari yang 3 ini gitu. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, ini lingkungan metamorfisme. Eee, bagi teman-teman biar mudah menghafalnya,
biasanya kan ada yang ditanya ya, metamorfisme di mana. Nah, kalau metamorfisme ini kita satu-satu, entar aku coba pakai, ini pointer option. PNH. Nah, kalau kita ke metamorfisme kontak atau thermal, berarti otomatis ini thermal ya. Thermal, dia ini dipengaruhi oleh temperatur, berarti suhu. Nah, biasanya metamorfisme yang dipengaruhi oleh suhu di mana? Di ini, apa ya, kontak subduksi gitu gini. Nanti kan di sini akan ada apa ya, ada peningkatan suhu gitu, nanti ada magma yang naik ke sini gitu. Nah, biasanya di situ. Terus kalau metamorfisme regional, regional ini maksudnya luas, terbentuk, luas gitu. Nah, di regional ini juga teman-teman mungkin sering dengar ini ya, metamorfisme burial gitu. Nah, burial yang terpendam biasanya itu kan kayak ini aku kasih ke sini dulu. Kalau yang terpendam itu kayak ini ada lapisan luas gitu kayak berpuluh-puluh kilo. Ini ada lapisan, 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 lapisan. Kan semakin dalam semakin panas ya ke sini. Sorry, sorry. Nah, ini luas banget, jadi semakin dalam ada tekanan dari batuan atas, terus ada panas juga dari gradien geothermal gitu. Ada dari ini, ada pressure dari sini, terus ada dari, gradien geothermal gitu. Jadi, burial itu termasuk, yang di, regional gitu. Aduh sorry, geothermal. Nah, kalau metamorfisme kataklastik yang ini ya, biasanya itu di lipatan sama patahan gitu. Kayak ini ada patahan gini, gimana sih? Sorry, gambar aku agak jelek. Nah, ada patahan gini, nanti kan, kalau patahan tuh kan ada tekanan dari satu ini ke sini, ada tekanan dari satu ini ke sini gitu, kayak sesar naik, sesar turun gitu. Nah, terus kalau yang di lipatan, otomatis ya, kan ini pertama lurus gini, entar aku coret yang lain dulu. Lurus gitu kan, terus habis itu ada gaya gitu dari kiri, dari sini, terus ada gaya dari sini, jadi kayak lipatan gini, gini. Nah, biasanya di dalam sini tuh ada kataklastik. Nah, di kataklastik ini, teman-teman mungkin sering dengar ini ya, breksi sesar gitu. Breksi apa sih? Fault breccia gitu, fault breccia, breccia. Nah ya, biasanya di metamorfisme kataklastik gitu. Nah, terus kita lanjut, kalau yang metamorfisme hidrotermal, kalau hidrotermal kayak yang tadi, terjadinya metasomatisme. Metasomatisme, ini ya, kayak ada seandainya ini ada zat cair ya, cair fluida, yang agen metamorfisme ini ada Si, ada Si, ada H2O, ada apa gitu, terus nanti ternyata di sini ada batuan, ini batuan, kita anggaplah ini ya, kalsit ya, kita anggap ini kalsit, itu tadi CaCO3, CaCO3. Nah, nanti kalau ada air kan, fluida paling besar di bumi air ya. Nanti dia akan kena ke batuan ini, ke batuan kalsit ini, nanti akan ada reaksi apa gitu, kan kita nggak belajar reaksi ya. Nanti dia akan ke sini nanti, penyusun kalsit ini akan berubah gitu. Jadi penyusun kalsit ini akan berubah, karena ada hidrotermal, ada zat-zat di sini jadi kayak yang tadi jadi wollastonite jadi CaSiO3 gitu. Nah, ini jadi batuan metamorf gitu. Nah, terus yang terakhir impact. Kalau impact ini, jarang banget terjadi ya sekarang, karena impact ini dari ini, meteor meteor yang jatuh ke bumi gitu. Jadi karena meteor jatuh itu ada tekanan ya, kayak apa ya, kawah Cikulub yang itu, yang penyebab, kepunahan dinosaurus kan tekanannya besar banget, jadi kayak terbentuk kawah gitu. Nah, biasanya metamorfisme impact di situ, gitu. Oke, bisa sampai di sini bisa ya, kita lanjut dulu. Karena materi materi tentang ini dikit gitu, materi tentang, eee, batuan metamorf ini. Entar ya, aku hapus pen. Oke, kita lanjut ke fesis metamorfisme. Nah, fesis metamorfisme ini jarang juga masuk soal, dan dari yang aku tengok dari soal-soal KSK, KSM, itu jarang masuk. Tapi kita coba bahas deh, mana tahu tahun depan bisa masuk gitu. Tahun ini ya, sorry. Nah, fesis metamorfisme itu sekelompok batuan yang termetamorfosa pada kondisi yang sama, yang dicirikan oleh kumpulan mineral yang tetap. Ini, nggak perlu dihafal definisinya, yang perlu ditengok itu ini, cara baca grafik ini. Grafik,
Fases metamorfisme gitu. Biasanya kalau ada soal yang harus kita hafal itu ini ya, entar ada pena. Yang harus kita hafal itu ininya, biasanya dikasih foto, terus ini dihapus gitu nama ini. Terus nama ini juga dihapus gitu. Jadi cuma dikasih foto ini doang. Nah, terus nanti dikasih jika tekanannya sananya 500, terus tekanannya jika suhunya 500 terus tekanannya 8 bar gitu. Tapi ini nama-namanya dihapus gitu. Jadi kita coba menghafal nggak terlalu fokus ke sini sih, menghafal ininya batu yang di dalamnya gitu. Kalau pengertian dari fasis metamorfisme nggak usah gitu. Kalau dia bilang kan 8, terus ini ada 500, ya udah tinggal tarik garis ke sini, terus ini ke atas. Jadi dia itu amfibolit gitu. Makanya yang ini ya dalamnya doang gitu yang dihafal. Tapi kalau biar mudah sih dari itu aja dari sini, dari kiri nih pertama. Ingat zeolit paling kiri, terus eklogit paling atas, sanidin paling ini, paling kiri. Terus di sini ada blue sekis sama green sekis. Sebenarnya mudah ya ngafalnya. Maksudnya cuma dikit berapa fases ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Cuman 9 gitu. Kayak menghafal skala Mohs lah. Skala Mohs juga 10 kan dengan kekerasannya gitu. Itu. Ntar aku hapus ini. Oke. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Oh iya, cuman itu materi batuan metamorf dikit banget. Nah, ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Atau kita langsung masuk ke soal gitu? Ayo. Apa nggak ada yang mau ditanyain? Atau kita langsung ke soal dulu, baru nanti bertanya? Oke, ke soal dulu ya. Nah, untuk teman-teman, aku ada sebuah tips dari ini. Nah, di soal ini metamorf ini kebanyakan, ntar aku tulis dulu. Kebanyakan itu di KSK. KSK itu biasanya itu 2 sampai 3 soal. Nah, ya ini kan lumayan ya, 3 soal udah dapat 3 poin. Aku dulu KSK juara 2 gara-gara beda 0,5 sama juara 1. Nah, terus kalau di ini ya, di KSP sejauh ini belum ada. Maksudnya belum ada dari tahun 2016. Dari tahun 2016 itu belum ada. Nah, terus kalau di KSN. Di KSN juga nggak ada dari ada. Itu ada di KSN 2016 satu soal kalau nggak salah. Satu soal sama KSN 2018 satu soal. Dan ini itu random ya, maksudnya materi KSN kan nggak bisa diprediksi. Yang bisa diprediksi itu cuma KSK. Jadi ya begitulah. Jadi metamorf ini nggak kebawa ke KSP dan KSN, tapi setidaknya teman-teman batuan metamorf bisa membantu di KSK gitu. Karena nanti kalau kita belajar petrologi tentang batuan, kan kita ada 3 batu ya, ada batuan beku, terus ada sedimen, terus ada metamorf gitu. Biasanya metamorf itu yang paling kecil, yang paling dikit soalnya gitu. Kayak seandainya di sini ada 3, di sini ada 4 gitu. Ya kalau kita cuma belajar petrologi udah dapat berapa poin ini? 4, 4, 3. Ini udah ada 11 poin gitu, udah tinggi sebenarnya gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini cuman mana tahu teman-teman mau mencoba itu. Nah, ini di KSNK 2020. Kita coba bahas istilah-istilah berikut ini yang tidak terkait dengan petrologi batuan metamorf. Nah, ini marmer. Marmer itu ini ya, metamorf dari kalsit ya, CaCO3. Nah, terus fenokris teman-teman juga udah belajar batuan beku kan minggu lalu, batuan beku. Fenokris ini untuk batuan beku. Ini di batuan beku. Nah, kalau foliasi kayak yang tadi ini inti dari materi batuan metamorf gitu. Oke. Nah, ini yang
Yang D ya, yang D itu granuloblastik. Nah, granuloblastik ini granul dari granul butir. Oke, granuloblastik ini dari ini ya, tekstur yang tadi, ada yang granul, terus ada yang lepidoblastik, ini ada lepido sorry, kalau lepido kan pipih ya, kalau yang granul itu, butiran. Ini ada butiran butiran yang dipisah menjadi homeoblastik sama heteroblastik gitu, heteroblastik. Nah, kalau sekis, teman-teman juga tahu ya, ini, foliasi foliasi gitu. Berarti jawabannya yang B. Ini KSNK 2020. KSNK 2021 aku belum dapat soalnya gitu. Nah, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Ini nggak banyak sih soalnya karena cuma berasal dari KSNK banyak kan. Nah, ini serpih, ini tetap di KSNK 2020. Serpih atau shell apabila mengalami metamorfisme yang sangat kuat akan mengalami batuan metamorf yang memiliki kristal-kristal kasar. Biasanya berbentuk seperti lapisan yang diakibatkan oleh pemisahan mineral-mineral yang berbeda. Batuan metamorf tersebut adalah, nah, kayak yang sebelumnya aku bilang ya, ini ada slety, terus ada pilit, terus ada sekis, ada gneiss. Nah, ini tadi aku sempat ini ya, ini halus, ini yang paling dari ini halus, semakin ke sini itu semakin kasar gitu. Nah, otomatis bagi teman-teman ini kan ini ya, dari serpih otomatis dia foliasi kayak yang aku bilang tadi. Dia dari serpih biasanya foliasi. Otomatis opsi A hilang, habis karena dia non foliasi gitu. Ini non foliasi. Nah, terus dia bilang di ini, oh ya, sebelumnya ini hapus juga ya, Hornfels. Nah, gini, ya kan? Nah, terus ini yang paling penting itu biasanya berbentuk seperti lapisan yang diakibatkan oleh pemisahan mineral-mineral yang berbeda. Di di mana ya tadi? Di slide sebelumnya aku ada nunjukin foto tuh, ada pertama dari batuan yang strukturnya beda-beda gitu, lapisannya, penyusun batuannya gitu. Terus terkena metamorfisme, terus membentuk jadi kayak ada bending gini di sini, terus ada lapisan gini-gini di sini, terus ada lapisan gini lagi di sini gitu. Dan terbentuk tekstur gneiss. Ya, ini tadi di compositional bending. Compositional bending. Compositional bending. Compositional komposisi, bending itu kayak pita gitu. Maksudnya kayak pemisahan lah gitu. Makanya di sini kita bisa langsung jawab itu di gneiss gitu. Tapi kalau ini ya, kalau dia bilang kristal kasar, ini kan kasar ya. Pilit itu sedang. Ini pilit sedang. Ini kan pilit sedang. Nah, ini kasar, gneiss kasar. Nah, di antara yang dua ini akan ada sekis. Jadi kalau sekis itu disebutnya itu antara sedang dan kasar gitu. Gitu cara ininya. Oke ya, kita lanjut ya. Paham kan sampai sini? Kalau kecepatan bisa di ini, langsung ditanyain gitu. Nah, ini yang aku nggak sebutin tadi ya. Ini oke. Nah, ini 6 menit redstone, batu gamping 6 menit. Batu gamping yang mengalami penambahan tekanan dan temperatur akan terkristalisasi menjadi oke ya. Ini 6 menit redstone, ini organik ya. Ini organik. Jadi dia itu nggak mungkin membentuk batuan foliasi. Dia nggak akan mungkin membentuk batuan foliasi. Ini sebenarnya lebih ke batuan sedimen ya, tapi karena opsinya kebanyakan ini, kebanyakan opsi batuan metamorf, jadi aku coba masukin ke sini. Nah, batuan foliasi itu kemungkinan terdapat fosilnya itu kecil banget. Nah, karena ini organik, jadi foliasi itu nggak mungkin ada gitu. Jadi foliasi nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Sehingga kita bisa coret yang ini ya, slate, fillet gitu. Nah, terus habis itu ini yang di opsi A, ada kuarsit. Kuarsit ini apa? Tergantung namanya. Kuars. Berarti otomatis ini kebanyakan itu isinya mineral kuarsa. Mineral kuarsa.
nama kimianya ini ya, CO2. Nah, oke kita coret ini antara chert sama marmer. Nah, marmer ini yang seperti yang teman-teman tahu ini karbonat ya, maksudnya dia dari kalsit, kalsit. Nah, kalsit dari CaCO3. Nah, berarti otomatis marmer nggak mungkin, tapi chert yang paling mungkin jadi jawaban gitu. Karena marmer ini biasanya untuk ini ya, untuk lantai, dipergunakan untuk lantai. Masa iya sih digunakan untuk lantai yang berfosil gitu? Kan fosil mahal ya harganya. Oke, ini KSNK 2019 cuma satu soal di 2019 tentang batuan metamorf, itu pun lebih ke batuan sedimen, bukan ke batuan metamorfnya gitu. Nah, kita coba ke OSK 2018. Nah, ini teksturnya. Tekstur pada batuan metamorf yang menunjukkan kenampakan sisa. Sisa itu kalau nggak salah relix ya. Relix atau palimpsest gitu tulisannya. Atau sisa. Nah, ini itu sebenarnya ini ya tergantung, seandainya ada batuan asal, ini kayak beku atau sedimen. Ya, ada yang mau bertanya? Oh enggak ya. Oke, ini ada batuan. Sorry. Suara aku masih kedengaran kan? Connection unstable ini. Oke, aku lanjut. Batuan beku sama sedimen nih. Nah, seandainya dia termetamorfisme dia akan dia termetamorfisme, dia akan bisa jadi dua gini. Nah, ada yang relik, terus ada yang bentar, kristaloblastik. Nih, kristaloblastik. Nah, bedanya kalau kristaloblastik ini memang bentuknya udah betul-betul batuan metamorf gitu. Udah sepenuhnya nggak ada sisa dari ininya. Jadi kayak seandainya kita lihat seandainya kita lihat slide ya, ternyata dia udah fix slide gitu, nggak ada ciri-ciri batuan beku sama sedimen lagi di dalamnya gitu. Itu yang kristaloblastik. Nah, kalau yang relik dia masih ada gitu, kayak ini ada batuan metamorf, ini ada metamorf. Ternyata masih ada kayak apa ya, kenampakan dari batuan beku atau sedimen gitu, kayak masih ada apa ya, kalau dibilang di sedimen yang terkenal masih ada struktur pengendapan itu kayak ripple mark atau apa gitu, masih ada di sini gitu. Itu yang relik. Nah, selain yang relik, nah nanti kan yang di kristaloblast sama relik ini akan jadi yang tadi ya, yang 3. Yang 2 ini tetap akan bergabung ke bawah gini. Dia akan tetap jadi aku tulis ini ya, agak gelap soalnya. Dia akan jadi lepidoblastik, granoblastik, sama satu lagi tadi nematoblastik ya. Iya, sama nematoblastik. Nah, terus ini kok ada poikioblastik sama decuset tekstur ya. Nah, berarti otomatis ini ya, biar aku ini poikioblastik sama decuset tekstur ini bawahan dari tekstur yang 2 ini gitu. Maksudnya aku lupa. Ini decuset tekstur ini bawahan dari nemato atau granuloblastik, tapi yang jelas hafalan ini gitu. Nanti kalau dia tanya di soal kenampakan, siapa yang di Niha bisa di mute nggak? Oke, aku lanjut ya. Nah, berarti otomatis yang decuset sama poikioblastik ini bawahan dari granulo sama nemato gitu. Jadi aku lupa pengertiannya karena dalam banget gitu. Biasanya kalau mau ditanya pun tentang itu kita udah langsung bisa mengeliminasi gitu, kayak kan ini dia bilang relik ya, otomatis granulo nggak mungkin karena granulo itu kan butir ya. Dia cuma mengatakan butir gitu. Nemato juga nggak mungkin gitu. Nah, poikioblastik sama decuset blastik ini bawahan dari yang 2 ini, tekstur khusus gitu. Aku lupa pengertiannya, sorry. Nah, berarti jawabannya yang ini ya, relix tekstur sama ya, relix tekstur doang ini. Palimpsest atau sisa. Ini nama lainnya, nama lain. Oke. Aku lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini yang aku sebut tadi, OSK 2018,
Batuan metamorf yang memiliki struktur foliasi. Teman-teman yang udah tahu tadi ada slate, terus ada pilit, ada sekis, sama ada gneiss gitu. Nah, dari ini kita bisa langsung hapus. Oh iya, teman-teman kalau salah ini slate ini batu sabak ya. Maksudnya takut salah. Ini slate itu batu sabak. Nah, oke kita tengok dari yang A, otomatis milonit salah ya, karena nggak batuan foliasi. Kita coret milonit. Yang B kita coret granulit. Yang C kita coret hornblended sama granulit. Yang D kita coret granulit. Nah, yang ini juga coret granulit sama eklogit. Nah, otomatis nggak ada jawabannya gitu. Nah, di kunci jawaban itu jawabannya A, karena yang paling mungkin A gitu. Karena aku pernah baca di buku, dia itu milonit itu pecahan dari ini ya. Ini ada gneiss. Bukan belum ke gneiss. Jadi kan tingkat kasar ya. Di kasar itu akan pecah jadi 2. Ada milonit, ada gneiss. Tapi ini referensinya dikit ya, maksudnya beberapa buku doang yang pakai milonit itu termasuk ke foliasi gitu. Mungkin referensi OSN ini pakai itu gitu. Makanya dia jawabannya A gitu. Tapi intinya ya ini yang 4 inilah batuan metamorfoliasi gitu. Oke, bisa sampai sini masih bisa ya. Soalnya nggak terlalu dalam kok materi metamorf ini. Kalau lanjut ke tetap OSK 2018. Tetap tentang foliasi kan kayaknya dari materi-materi yang kita bahas tadi itu kebanyakan foliasi gitu. Nah, oke kita lanjut. Slide pilit sekis gneiss itu mulu gitu. Nah, oke, ini ada gambar di samping salah satu struktur batuan metamorf. Oke, dari gambarnya kita udah tahu ya, ini otomatis foliasi karena ada kayak lembar-lembaran gitu. Gini, lembar-lembaran gini ya. Nah, otomatis ini foliasi. Nah, di opsi kita bisa langsung coret hornfels. Nah, milonit belum. Karena di soal sebelumnya, ini kan masih OSK 2018 ya. Ini dia menggunakan milonit sebagai batuan foliasi. Sementara ini nomor 39, ini nomor 40. Takutnya dia menganggap ini sebagai foliasi juga gitu. Jadi nggak usah kita coret dulu. Oke, kita lanjut. Memiliki susunan paralel mineral-mineral pipih, prismatik atau lentikular, umumnya mika atau klorit, yang berukuran butir sedang sampai kasar. Nah, ini intinya. Sedang sampai kasar. Kan kita punya ini ya tadi, slate, pilit, ini lagi semua, sekis, sama gneiss gitu. Nah, di sini slate itu halus, menuju ke sini makin kasar. Nah, sementara di pilit itu sedang. Jadi otomatis yang diantara pilit dan gneiss itu cuman sekis gitu. Sedang sampai kasar. Nah, kalau kita pakai referensi dia yang menganggap milonit sebagai batuan foliasi, itu tetap bagian gneiss gitu. Di kasar itu kepisah jadi milonit sama gneiss gitu. Dan ya saran aku jangan dipakai dulu deh yang ini gitu, yang menganggap milonit sebagai batuan foliasi gitu. Ya dari sini kita udah langsung dapat gitu. Kita nggak butuh ini pipih prismatik lentikular ini sebenarnya kalau udah dikasih tahu ini gitu. Dan ini gneiss ini kasar ya, kasar. Nah, ini jawabannya sekis. Terus milonit ini kasar juga. Nah, pilit sedang gitu. Oke, jawabannya sekis gitu. Nah, dari soal-soal yang tadi ini ya semuanya. Slate, pilit, sekis, gneiss itu semua. Karena itu intinya. Kita belajar tentang batuan metamorf ini. Nah, oke. Ini beda. Ini SK 2017 dia menyatakan tentang metamorfismenya. Yang terjadi selama proses pembentukan batuan metamorf adalah, nah yang terjadi itu ada yang tadi ya, yang atas yang A kita coba tengok. Perubahan tekanan dan suhu pada batuan asal. Oke, ini benar ya, maksudnya kita tadi ada tentang agen metamorfisme. Metamorfisme itu ada suhu, ada tekanan, terus ada fluida aktif ya, fluida aktif. Nah, perubahan tekanan dan suhu pada batuan asal ini benar karena ya memang benar gitu. Maksudnya
perubahan tekanan ada, perubahan suhu ada. Ini apa? Kak, nanti soalnya di-share nggak? Iya, soalnya baru masuk. Oh ya, nanti aku share PPT-nya di grup deh, ya. Nah, eh entar, perubahan tekanan dan suhu ini udah pasti benar ya, ini ada suhu, ada tekanan gitu. Perubahan jenis dan struktur mineral penyusun batuan asal. Jenis dan struktur, bisa jadi benar, karena, kayak teman-teman tadi aku udah jelasin ini ya, metasomatisme. Jelas nggak sih warnanya? Entar aku coba ganti warna, gelap banget. Eee, ini aku coba warna hitam deh. Oke. Nah, teman-teman aku tadi udah cerita tentang metasomatisme. Metasomatisme, dia itu mengubah dari CaCO3 ya, kalsit, kalsit, sorry, kita coret dulu. Nah, kita coba dari kalsit, itu ada CaCO3 berubah menjadi wollastonit. Wollastonit itu CaSiO3 gitu. Nah, otomatis metasomatisme terjadi. Jadi, jenis mineralnya berubah, ini jenis mineral dan struktur mineral kan. Perubahan jenis iya, betul. Dan struktur kayak yang tadi yang compositional bending. Yang ini ya, yang dari ini ada batu, terus, strukturnya acak gini, acak, terus, terkena metamorfisme jadi batuannya kayak ada lapisan di sini lurus gitu, terus, ada butir-butir gini tapi lurus tetap, terus ada yang ini lagi gitu. Makanya struktur mineral juga, apa ya, terjadi gitu selama proses pembentukan batuan metamorf gitu. Berarti ini benar. Yang C, kristalisasi mineral dari batuan asal. Oke, kristalisasi itu apa? Eee, Pembentukan kristal gitu. Maksudnya kristalisasi ini setahu aku terjadinya di batuan beku. Yang terjadi di batuan metamorf itu adalah rekristalisasi. Jangan salah ya. Rekristalisasi itu kayak penyusunan batuan, ini juga ini. Ini sebenarnya rekristalisasi gitu. Penyusunan batuan yang acak ke batuan yang ada gitu. Kalau kristalisasi itu pembentukan kristal. Teman-teman minggu lalu kayaknya udah belajar batuan beku deh. Kayak, ada batuan beku yang holohyalin ya, yang sama sekali nggak ada kristal gitu. Terus ada batuan beku yang ada yang holohyalin ya, holohyalin, terus ada yang kristalin, kristalin ya. Pokoknya yang holohyalin yang paling aku ingat. Sorry. Ini kok lanjut, entar. Ini. Nah, ada holohyalin, ada hipokristalin gitu, ada holokristalin gitu. Aduh, sorry. Nah, ada yang holokristalin. Makanya, kristalisasi ini nggak benar gitu. Harusnya kalau ada re di depan penyusunan gitu, berarti ada re-nya di depan. Ini akan E jawabannya. Tapi karena dia cuman kristalisasi, jadi jawabannya yang benar itu adalah ini. Ini salah gitu. Oke, bisa sampai sini ya. Semuanya kita belajar tentang ini yang tadi yang aku buat di PPT karena, aku mengacunya ke soal gitu. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini oke, batuan metamorf dengan batuan asal adalah batuan sedimen. Derajat metamorfosa sedang merupakan metamorfosa kontak serta memiliki struktur non-foliasi. Oke, teman-teman yang bisa dicoret yang mana? Ini, gneiss ya. Oke. Terus, ini batuan sedimen, otomatis apa ya, di batuan sedimen itu kuarsa dikit gitu. Di batuan sedimen itu kuarsa itu minim. Sementara kalau di kuarsit ini dominan kuarsa. Oke. Ini kita coret, selesai yang ini. Nah, terus setelah itu marble. Nah, ini apa ya, metamorfosa rendah ke sedang, terus metamorfosa kontak. Kontak itu apa? Akibat suhu ya, suhu. Eh, marmer itu bukan karena suhu ya. Ini akibat kalau nggak salah dari ini, fluida gitu. Fluida, ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak fluida tekanan dan dia juga bisa dipengaruhi suhu tapi nggak terlalu tinggi lah. Tapi karena metamorfisme kontak ini memang dekat suhu banget gitu. Nah, di sini yang bisa kita pilih-pilih antara Amphibolt sama Hornfels.
Amphibold ini amfibolit. Ini kan kuarzit dominan kuarsa. Kalau amfibold ini dominan amfibold gitu. Nah, jadi jawaban paling mungkin di sini itu Hornfels gitu. Kayak yang tadi menyudut. Nah, ini ya teman-teman, salah satu yang penting juga dari confining pressure atau tekanan yang tadi itu biasanya kan lapisannya gini ya. Terus batuannya itu akan ada aturannya lah, ada orientasi khususnya kayak panjang-panjang gitu. Kalau dia dari suhu dia itu nggak terlalu berorientasi gitu, kayak ini ada batuan, terus dia ada yang lurus ke sini, ada yang ke sini gitu. Kayak gimana ya contohnya, suhu tuh bisa menyebabkan ininya menyebar di dalam gitu. Kayak teman-teman buat teh yang ada gulanya, gulanya kan menyebar ya ke mana-mana gitu. Nah, sama kayak kalau dia kena suhu yang tinggi juga, dia nggak ini ya, agak susah untuk membentuk foliasi juga, karena foliasi kan harus lurus-lurus gini gitu. Itu tambahannya. Dan jawaban yang paling mungkin di sini tuh Hornfels gitu. Oke, yang paling umum ya, teman-teman kalau mau belajar ini, yang batuan metamorf itu yang paling penting itu yang foliasi, yang 4 foliasi, terus hornfels yang paling sering masuk soal ya, hornfels, marble marble, sama satu lagi milonit. Karena milonit sering didebatkan gitu antara antara foliasi atau enggak foliasinya gitu. Oke ya, kita lanjut ke nah ini lagi, foliasi lagi. Urutan tingkat metamorfisme dari yang terendah pada batu metamorf di bawah ini adalah yang tadi ya, yang aku sering tulis. Kita tengok batu sabak duluan, ya udah berarti ini habis, habis, habis. Nah, yang ini salah langsung. Karena dia mulainya dari slate dulu ya kan, atau sabak dulu, filit, baru sekis, baru gneiss gitu. Berarti ini batu sabak, filit, gneiss. Oke, yang A salah karena ini kebalik. Jawabannya D. Nah, gitu. Ini sih sebenarnya yang paling penting. Maksudnya, dengan mengetahui foliasi aja kita udah dapat satu soal gitu, gitu. Paham kan sampai sini? Singkat banget kalau yang ini mah. Oke, aku coba lanjut ya. Nah, mmm, oke, kita coba ini. Di Sumatera Barat terdapat batuan pratersier pada formasi Kuantan. Pada formasi ini dijumpai batuan metamorf yang berfoliasi. Oke, kita udah dapat ini satu, berfoliasi. Yang kita coret yang mana? Hornfels sama kuarsit. Nah, itu mudahnya. Jadi kita cuma pilih antara A, B, sama C gitu. Yang merupakan batu sabak termetamorfisme lebih jauh. Oh, langsung dapat ini. Ini ada slate. Kita tulis lagi, pilit, sekis, sama gneiss. Kalau sabak termetamorfisme jauh, dia akan jadi pilit. Kalau pilit termetamorfisme jauh, dia akan jadi sekis. Sama kalau sekis metamorfisme jauh, dia akan jadi gneiss gitu. Gini soal OSN. Oke, jawabannya langsung ketebak ya. Ini gneiss nggak mungkin. Nah, jawabannya itu pilit gitu. Sebenarnya ya ini ya dari mika putih berbutir sangat halus menjadi memiliki orientasi tertentu gitu. Teman-teman juga udah tengok ya tadi gambar batu sabak gimana halusnya, terus tiba-tiba ada jadi pilit yang ada orientasi tertentu gitu. Itu jawabannya pilit. Karena dari sini, dari slate kalau termetamorfisme jauh jadi pilit, pilit termetamorfisme lagi jadi sekis, terus sekis jadi gneiss gitu. Nanti kalau gneiss ini kita ada metamorfisme lebih jauh lagi, sorry. Metamorfisme lebih jauh lagi dia akan jadi, dia akan jadi magma, akan jadi cair gitu. Karena ini udah yang paling tinggi gitu. Nanti dia jadi magma dan dari magma kalau mendingin jadi beku, beku ada proses apa gitu jadi sedimen, nanti dari sedimen ke sini. Jadi dari tekanan sama suhu ya, tekanan, suhu, dia jadi batuan metamorf lagi gitu. Ini rock cycle ya, dari situ gitu. Oh ya kok melebar ke situ. Nah ini jawabannya pilit ya. Oh kita udah dapat satu soal OSN. Jarang sih di OSN 2019 juga nggak ada tentang batuan metamorf gitu. Oke ya. Kita lanjut, kayaknya satu soal lagi deh, terakhir. Nah ini, OSN 2017. Kenapa aku nggak nyinggung yang OSN 2015 ke atas sama KSK 2015 ke atas karena ke bawah sorry, 2015 ke bawah karena
ya udah terwakilkan sama yang 2016 ke atas gitu, udah lebih tinggi lah, kesusahannya daripada yang sebelumnya, tapi bisa dikerjakan lah kalau untuk yang batuan metamorf gitu. Nah, ini proses tumbukan antar lempeng dapat mengakibatkan metamorfisme regional. Batuan metamorf yang dapat terbentuk adalah ada lebih dari satu jawaban yang benar. Metamorfisme regional yang luas yang kayak aku bilang tadi, ini ada gini ya, regional. Yang biasanya ini burial, burial terpendam, terpendam. Nah, dia akan membentuk lapisan gini, lurus-lurus gini. Nah, otomatis kemungkinan besar ini akan jadi foliasi gitu. Nah, ini pada tumbukan antar lempeng ya, tumbukan antar lempeng. Dia akan terbentuk, foliasi gitu. Otomatis, ini ya, coret, coret. Ada lebih dari satu jawaban yang benar. Ya mungkin aja Sekis, Philip, Gneis gitu. Yang tiga-tiganya bisa benar gitu. Karena metamorfisme regional ya, dia tumbukan antar lempeng. Dia nggak bilang tumbukan antar lempengnya kuat kah? Mungkin kuat kayak antara India sama lempeng Eurasia gitu. Atau malah tumbukan subduksi gitu kan bisa terjadi juga. Makanya ini terjadi apa ya? Jadi kayak batuan foliasi gitu. Nah, biasanya itu kan aku tadi ada punya banyak ya tentang metamorfisme. Yang biasanya ditanya itu yang regional, regional, terus yang dia tanya thermal, thermal itu. Nah, terus biasanya kalau regional disusah-susahin metamorfisme burial gitu, burial gitu. Terus biasanya ini ya ada yang kataklastik juga. Ini kan tumbukan antar lempeng dia terbentuk metamorfisme regional. Ada juga yang kataklastik, tapi ini jarang ya, kataklastik yang folding gitu, patahan, patahan, lipatan, sorry, lipatan gitu. Nah, biasanya kalau yang kataklastik juga bisa terbentuk foliasi, burial juga bisa foliasi, malah ini diidentik dengan foliasi malah, lebih sering. Burial itu terpendam ya, jadi kayak ini, termetamorfisme gitu, jadi kayak lapisan-lapisan. Kalau thermal, yang kayak yang aku bilang tadi, agak susah, terorientasinya ini mineral, terus arahnya kemana-mana gitu. Makanya metamorfisme thermal agak susah untuk membentuk struktur foliasi, gitu. Ada lagi nggak ya? Oh iya, udah selesai. Ih, cepat banget. Oke, segitu aja materi dari aku ya tadi. Maksudnya dikit sih sebenarnya materi tentang ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, itu ada bagi teman-teman yang belum ngisi yang mau ngisi feedback itu, ada di kolom chat. Nah, dari materi yang sedikit ini, maksudnya nggak terlalu banyak ya, kayak kalau seandainya aku ngajarin batuan sedimen pasti jauh lebih banyak, karena ada struktur sedimentasi yang sangat banyak gitu ya. Terus kalau belajar batuan beku juga harus belajar ini, banyak banget lah. Makanya karena batuan metamorf ini agak dikit, gitu. Berapa ini, jam 25.02. Ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Atau ada yang kurang jelas biar aku coba jelasin ulang gitu? Ayo. Aku tadi ngomong kecepatan ya? Karena memang gaya ngomongnya gitu. Ada nggak ya yang mau ditanyain? Dikit sih materinya, nanti aku share PPT-nya deh ke ini. Oh iya, tadi aku ada di awal PPT itu ada nunjukin ini ya, apa sih namanya, eh bentar-bentar. Di PPT itu ada referensi aku dari buku ini, Essential of Geology edisi ke-13 itu enak banget bacanya. Karena kosakatanya itu nggak susah-susah gitu, yang umum-umum gitu. Kalau teman-teman mau baca atau mungkin pengen baca, pengen bukunya bisa nanti tanya ke aku deh kalau mau. Karena gini ya, kalau kita belajar dari diktat itu, di diktat cuman memberikan materi yang memang umum gitu, yang sering ditanyakan di soal gitu. Mana tahu ada soal baru kayak relief tekstur yang tadi, mana tahu ada soal yang kayak gimana, makanya aku baca textbook gitu. Mungkin teman-teman kalau untuk OSK, eee, baca yang diktat dulu, yang sedikit itu dulu. Nanti kalau persiapan ke OSP baru bisa baca yang, eee, ini, English edition gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini udah 25.4.
dari teman-teman, boleh, dari chat atau langsung open mic. Nggak ada? Eee, oke kalau nggak ada sambil ngisi feedback ya teman-teman. Ya, itu aja sih materi dari Batu Metamorph, nggak banyak kok. Udah ya? Oke kita ini, kepada operasional sudah? Oke, ini ada yang komen sudah gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung. Semoga ilmu yang aku sampaikan tadi semuanya masuk ke soal KSK dan teman-teman juga bisa jawab gitu. Maksudnya kalau seandainya dikasih soal tentang metamorph bisa lah ya gitu. Maksudnya dapat poin lah dari situ gitu. Oke ya, aku tutup pertemuan kali ini. Nanti PPT-nya aku share di grup. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah join tutorial hari ini. Sampai jumpa.